Peluang Raja Salman untuk meninggal dunia secara umur memang sudah dekat. Umurnya sudah 82 tahun saat ini, dan beliau sakit-sakitan dengan penyakit yang berat. Di samping itu, kondisi Arab sekarang ini secara politik kacau. Saya sudah lengkap ceritakan ini kepada Bapak Ibu semua. 3 orang ini, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota, kemudian pangeran yang terkuat di Arab Saudi juga, memegang militer juga, Pangeran Mut'im bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah sebelum Raja Salman. Kemudian Pangeran Khalid bin Talal. Ini adalah 3 orang yang membuat pengaruh yang besar di Arab Saudi hari ini, dan mereka sedang perang dingin, Pak. Mereka hanya menunggu kematian Raja Salman, lalu mereka akan bergaduh, dan masing-masing mereka punya militer dan senjata, mereka punya harta dan lobi dalam dan luar negeri. Bila ini bergaduh, apakah sudah pasti Mahdi keluar? Belum tentu. Harus didampingi oleh yang kedua, wazzalazil. Mesti terjadi gempa-gempa. Gempa-gempa di mana? Kalau sekarang ini per detik di seluruh dunia berganti-gantian gempa di mana-mana tempat. Coba buka BMKG Pak tentang gempa. Hampir per detik di berbagai belahan dunia ini sudah bermunculan gempa-gempa. Gempa yang dimaksud itu oleh Rasulullah adalah gempa di Mekah dan di Madinah dan sekitarnya. Yuk kita lihat ke depan. Apakah mungkin? Ya. Ustadz Abu Fatihah Al-Annani, masih ingat dengan beliau? Saya dengarkan ceramah beliau kemarin ini. Beliau punya seorang pakar dan ahli ya tentang masalah gempa. Ketika ditanyakan peluang gempa yang ada di Arab Saudi, beliau mengatakan, doktor ini mengatakan, untuk Mekah Madinah kondisi sekarang ini punya peluang sangat besar mengalami gempa-gempa. Bagi saya mengingatkan kepada kita semua hadis Nabi SAW, ketika terjadi gempa di zaman Nabi, apa yang Nabi lakukan Pak? Langsung Nabi meletakkan telapak tangannya di atas tanah dan berkata, jangan sekarang, bukan sekarang, nanti. Maka tenang kembali bumi itu. Kalau terjadi gempa di zaman kita, jangan buat pula hal yang sama. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti zaman Umar bin Khattab terjadi juga gempa. Langsung Umar naik ke atas mimbar dan mengatakan, ini karena ada dosa yang dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Saya akan ketatkan pemerintahan ini. Saya akan kerahkan semua potensi yang saya ada miliki supaya tidak ada yang berbuat dosa secara terbuka dan terang-terangan. Tapi kalau terang-terangan, ini akan menjadikan gempa Mekah Madinah. Saya bersumpah, kata Umar, kalau terjadi lagi gempa ke depan, saya akan turun dari posisi saya sebagai pemimpin kalian semua. Pertanda menandakan saya ini menyesal telah memimpin kalian dan gagal menjadi pemimpin. Ini keyakinan para sahabat. Gempa di Mekah Madinah tidak akan terjadi kecuali apabila dosa telah dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Nah, mari kita sambungkan hadis ini dengan kondisi yang sekarang, Pak. Natalan juga sudah dibuat sekarang ini. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sekarang acara-acara organ-organ, musik-musik ya, konser-konser di Madinah Al-Munawwar juga dibuat, Pak. Di Madinah dibuat. Ketahuan pasangan LGBT nikah mengadakan pesta di Makkah Al-Mukarramah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tanya Pak, berbagai macam jenis masih dibuat sekarang ini. Gulat wanita, mendatangkan pegulat-pegulat dunia, itu ditonton oleh ratusan ribu penonton. Dan bioskop diresmikan dalam jumlah besar-besaran di Arab Saudi hari ini. Maka saya menyaksikan ini untuk mengundang terjadinya gempa-gempa tersebut. Yuk kita lihat saja, kalau memang terjadi kematian sang raja dan 3 orang yang berkelahi, gempa-gempa terjadi fix. Itu saja kuncinya Pak. Maka inilah zaman di mana seluruh dunia mengalami bencana-bencana besar.